Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah mobil yang bersejarah bagi Lexus karena ini adalah Lexus pertama yang bertenaga elektrik dan basis dari mobil ini memang dari nol didedikasikan sebagai mobil listrik. Memang sebelum ini Lexus punya Lexus UX 300e sebagai mobil listrik pertama mereka yang dipasarkan di Indonesia. Tapi itu sebenarnya basisnya dari UX biasa. Kalau ini basisnya walaupun share juga dengan Toyota BZ4X dan Subaru Solterra, tapi basisnya benar-benar didedikasikan dari awal sebagai mobil listrik. Dan rasanya baru 5 bulan yang lalu mobil ini tampil perdana di Jakarta Auto Week. Sekarang mobilnya sudah ada untuk kami tes dalam jangka panjang. Kalau Anda ingin lihat video first impressionnya, semua detail tentang mobil ini, Anda bisa klik link di kanan atas. Sedangkan di video ini saya akan sampaikan sedikit highlight tentang mobil ini, tapi akan lebih konsentrasi mengenai bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana rasanya ketika dijalankan, bagaimana performanya, konsumsi bahan bakarnya, maksud saya konsumsi energinya karena mobil ini tidak pakai bahan bakar. Kemudian juga bagaimana range-nya di dunia nyata, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Inilah tes lengkap dari Lexus RZ. Pertama kita bicara tentang harga dulu karena sudah ada harga resminya. Walaupun secara basis dia mirip dengan atau sama bahkan basisnya dengan Toyota BZ4X, tapi harganya 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya. Kalau BZ4X itu di kisaran 1,3 miliaran rupiah, yang ini nyaris 2,3 miliar rupiah, 2,287 miliar rupiah. Well, tapi ini adalah sebuah Lexus, jadi bukan hanya desain luarnya, tapi juga interiornya, bahkan penggeraknya juga berbeda dibandingkan Toyota BZ4X. Dan secara kelas, mobil ini akan bersaing langsung dengan BMW iX yang harganya kira-kira 100 juta rupiah lebih mahal dari mobil ini, tapi berada di range harga yang sama. Untuk dimensi sendiri, walaupun mobil ini secara total panjangnya itu mirip seperti Lexus NX, tapi wheelbase-nya itu mirip seperti Lexus RX yang itu dibuat untuk kelegaan ruang yang lebih baik untuk penumpangnya. Tapi nanti kita lihat apakah Lexus RZ dengan harga nyaris 2,3 miliar rupiah ini masih layak untuk Anda pertimbangkan sebagai mobil elektrik Anda. Perbedaan utama antara Lexus RZ dengan Toyota BZ4X adalah penggeraknya. BZ4X penggerak depan dengan satu motor, sedangkan mobil ini memiliki 2 motor listrik, satu di depan, satu di belakang. Yang di depan berkekuatan 201 HP, sedangkan yang di belakang itu berkekuatan 107 HP. Jadi total mobil ini mengeluarkan 308 HP, sedangkan BZ4X hanya 200-an HP yang membuat mobil ini sangat kencang. Torsinya mencapai 435 Nm dan laju 0 sampai 100 km per jam diklaim oleh Lexus bisa tuntas hanya dalam kisaran 5,5 detik. Tapi nanti akan kita tes apakah klaim tersebut benar. Dan karena mobil ini memiliki 2 motor, artinya mobil ini memiliki penggerak depan dan belakang alias all wheel drive. Tenaga di depan lebih besar dibandingkan tenaga di belakang, walaupun ban di belakang itu lebih lebar 20 mm daripada di depan. Di depan itu 235 mm, sedangkan di belakang itu 255 mm. Dan yang menyenangkan, Lexus di Indonesia memasukkan option velg yang paling bagus menurut saya untuk RZ. Jadi sebenarnya RZ ini ada 18 sampai 20
inci, dimasukkan versi yang 20 inci yang mana ini terlihat proper dengan warna dark chrome yang ini khas sekali Lexus dan terlihat keren di mobilnya. Untuk catnya juga Anda bisa memilih yang single tone atau yang two tone seperti ini. Dan menurut saya yang two tone seperti ini membuat mobil ini tampil makin futuristis. Sedangkan bagian grillnya aja ini sudah sangat futuristis. Dia bahasa desain terbaru dari Lexus, tapi karena ini mobil elektrik jadi tidak ada grill yang bolong sama sekali di tengah, bolongan hanya di bawah untuk mendinginkan beberapa peranti seperti pendingin baterai dan pendingin udara AC yang itu tidak membutuhkan pendinginan sebesar kalau misalnya menggunakan mesin normal. Nah, karena dia tidak butuh lubang-lubang pendinginan, ini semua ditutup oleh Lexus supaya membuat profil aerodinamika yang bagus. Walaupun tetap dibuat seperti ada bolongan di sini supaya membuat tampilan yang lebih sporty. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, secara overall tampilan mobil ini itu terinspirasi dari Lexus LFZ Electrified Concept. Jadi itu mobil konsep elektrik SUV mereka seperti ini gambarnya, dan ini mirip dengan mobil konsepnya yang membuat tampilan mobil ini keren sekali kalau menurut kami. Apalagi di belakangnya itu dengan lampu sipit yang memanjang tanpa logo Lexus lagi, hanya tulisan Lexus. Kemudian semua garis-garis bodi ini terlihat kekar dan terlihat modern. Untuk melakukan pengisian listrik, Anda bisa melakukan di sini, bisa AC, bisa juga DC. AC bisa sampai 11.000 watt, sedangkan yang DC-nya bisa sampai 150.000 watt. Untuk kapasitas baterainya sendiri, ini mencapai 71,4 kWh, yang mana itu sebenarnya nggak gede-gede amat ya, karena itu mirip dengan Hyundai Ioniq 5, sedikit di bawah Hyundai Ioniq 5. Lexus mengklaim mobil ini sekali charge penuh bisa berjalan sekitar 450 km, tapi itu juga nanti kita lihat apakah itu klaim yang masuk akal atau tidak. Nah, pengecasan ini kalau misalnya menggunakan listrik 7.700 watt di rumah dari 0 sampai penuh artinya Anda butuh sekitar 10 jam, tapi kalau menggunakan charger yang 150.000 watt maka tidak sampai 1 jam mobil ini bisa terisi penuh dari 0 sampai 100%. Kemudian bagasinya, sebenarnya bagasinya besar 522 liter, tapi Lexus memutuskan untuk memberi ban serep di sini, dan mobil ini sebenarnya dirancang tanpa ban serep ya. Mobil ini dirancang untuk menggunakan tire repair kit saja, jadi tidak ada space lagi untuk ban serep. Alhasil ban serepnya ditaruh di bagasi yang bukan hanya mengurangi space tapi juga mengurangi kepraktisan dari bagasinya. Saran saya kalau Anda beli Lexus RZ, tinggal saja di rumah ban serepnya dan gantikan dengan tire repair kit, kecuali memang Anda tidak butuh barang bawaan, karena ya masih ada ban serep itu ada sedikit ketenangan lah, walaupun memang seperti saya bilang mobil ini tidak dirancang untuk menggunakan ban serep. Jadi walaupun Anda punya ban serep, tapi Anda tidak punya dongkrak di mobil ini. Jadi buat apa juga ada ban serep kalau tidak ada dongkraknya. Nah, anyway, kalau misalnya ban serep ini tidak ada, mobil ini memiliki luas bagasi 522 liter yang itu lebih besar dibandingkan yang ada di BMW iX. Kemudian bangku itu bisa dilipat 60-40 secara rata. Jadi benar-benar rata dan itu langsung sangat lega penyimpanannya, walaupun sayangnya di bagian tengah ini di belakang armrest itu tidak dibuat pintu kecil akses gitu. Pintu kecil akses itu bisa untuk Anda mengambil barang dari ruang penumpang atau Anda membawa sebuah barang yang panjang dan bisa ditembuskan ke bagian armrest tersebut kalau memang masih ada 2 orang yang duduk di belakang. Tapi anyway, bagasinya cukup besar, pelipatan bangkunya juga rata, membuat mobil ini sangat praktis dan lega untuk barang kalau nggak ada ban serep.
bagian belakangnya seperti saya sampaikan di review sebelumnya, ini banyak sekali legroomnya, kemudian headroom juga memadai walaupun ada atap kaca di atas. Tapi memang paha kurang tersangga dengan baik karena baterai itu ada di bawah. Jadi Anda harus memiringkan kaki seperti ini. Tapi duduknya ini empuk tempat duduknya dan dia bisa direbahkan cukup rileks seperti ini. Serta di sini ada ventilasi AC walaupun sayangnya tidak ada pengontrol AC di sini. Tapi minimal Anda masih punya soket 12 volt di kiri dan di kanan serta pemanas kursi yang mungkin ini enak hanya untuk ngerjain temen ya karena kita jarang butuh pemanas kursi di sini serta ada soket 12 volt. Jadi selain dari lantai yang agak tinggi tapi duduk di belakangnya ini masih terbilang sangat nyaman. Di depan Anda mendapatkan pemandangan yang jauh lebih futuristis dibandingkan di belakang. Ya, jadi membuka pintunya ini sangat intuitif dan futuristis rasanya. Kemudian dashboardnya ini benar-benar seperti 3/4 dari dashboard ini adalah area yang didedikasikan hanya untuk pengemudi dengan layar infotainment yang besar, instrumen digital. Ini membuat Anda benar-benar serasa di kokpit. Kemudian menambah tema futuristis, Lexus juga mengurangi jumlah tombol fisik yang ada di mobil. Benar-benar simple. Di sini hanya yang perlu-perlu saja. Dan yang saya suka walaupun layar digitalnya ini sudah besar, tapi masih ada 3 tombol fisik untuk mengatur suhu AC di kiri dan kanan serta tombol volume. Dan ini sangat praktis ketika kita gunakan dibandingkan semuanya di layar sentuhnya. Kemudian tombol di setir ini juga dibuat lebih simpel dengan tombol multifungsi di kanan dan di kiri yang ini akan menampilkan keterangan tombol ini fungsinya untuk apa, karena tombol ini fungsinya bisa berbeda-beda tergantung mode yang Anda jalankan dan itu bisa keluar di layar instrumen atau kalau Anda sedang menggunakan head up display bisa keluar di head up display-nya. Jadi ini benar-benar ada kesan futuristis yang sangat kental yang ini tidak pernah didapatkan di mobil yang lain dan ini baru ada di Lexus. Jadi ada ide-ide segar di sini yang terlihat bahwa itu ide original yang tidak meniru pabrikan mobil lainnya. Untuk posisi berkendara sendiri semua diatur secara elektrik, tilt dan teleskopik, begitu juga dengan joknya. Dan ya walaupun sama seperti belakang lantainya agak tinggi, tapi untuk posisi berkendara ini masih terbilang sangat ergonomis. Begitu juga dengan ruang penyimpanannya nih, di sini ada ruang penyimpanan di bawah sini karena tidak ada transmisi lagi. Kemudian laci di tengah ini juga lumayan besar. Di pintu nggak terlalu besar tapi bisa meletakkan minuman. Di sini juga ada 2 buah cup holder. Yang aneh kenapa tidak ada laci di kiri. Padahal ini mobil yang cukup besar dan ini mestinya SUV ya, mobil keluarga. Tapi Lexus tidak membuat laci di sini. Jok ini sepintas mungkin Anda melihat bahwa wah kok joknya bukan kulit ya. Karena memang tidak ada kulit di sini. Jadi Lexus sudah go green, mereka tidak menggunakan kulit dari binatang. Jadi di sini semua artificial leather, kulit sintetis, tapi ini rasanya yang disetir, wow, ini rasanya sangat halus dan sangat premium. Kemudian juga ini kulitnya benar-benar terasa premium walaupun dia bukan kulit binatang dan ini suede-nya juga suede yang dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi seperti saya bilang di review saya sebelumnya, tidak ada binatang yang terbunuh atau tersakiti dalam membuat interior mobil ini. Tuas transmisi unik dan ini juga menambah kesan futuristis. Kemudian untuk konektivitasnya juga sudah baik, ini mobil sudah bisa menggunakan Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya itu bisa wired dan wireless, kita bisa pilih. Walaupun untuk yang Android Auto-nya Anda hanya akan punya pilihan wired atau disambungkan dengan kabel. Nah, untuk charger juga di sini ada wireless charger yang mudah juga untuk diakses karena Anda tinggal meletakkan handphone Anda di sini. Dan pada saat kita mundur, ini di sini juga ada tampilan kamera 360 dan beragam sensor. Dan ngomong-ngomong sensor, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur radar yang cukup lengkap. Anda bisa lihat di sini ada pre-collision system, ada blind spot monitor, ada safe exit assist, ada parking assist sensor, ada lane departure alert system, ada rear crossing traffic alert,
ada parking support brake, ada rear camera detection. Dan ini bisa diaktifkan atau dimatikan secara individual dari layarnya ini, jadi sangat mudah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan langsung jalankan mobil ini untuk melihat bagaimana rasa dari mobil ini. Sejauh mana berbedanya dengan BZ4X yang satu basis tapi harganya setengahnya kira-kira. Dan apakah mobil ini layak untuk Anda pertimbangkan? Let's go. Sebelum kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu Lexus RZ ini ke SPBU Shell untuk ditambah dayanya. Siang. Mau nge-charge mobil listrik? Untuk EV charging ya Pak? Iya. Berapa lama Bapak? Setengah jam. Kayaknya ada aplikasi member Pak? Enggak, dah. Pas banget nih di Shell Select Daily to Go lagi ada promo recharge. Jadi ini saya nge-charge 30 menit itu bayarnya Rp85.000 dengan charger 50 kW, dan artinya kalau setengah jam itu kita dapat listrik 25 kWh. Dan kita masih dapat gratis lagi, gratis 2 kopi sama 5 mini pastry, yang itu kalau dirupiahkan jadinya per kWh-nya itu murah sekali listriknya. Nah, sekarang juga ada cara yang mudah buat kita mendapatkan poin pada saat kita mengisi energi listrik atau mengisi bahan bakar, yaitu dengan Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Jadi setiap kali kita habis beli bensin itu langsung tercatat semua di sini, kita dapat poinnya. Kita juga bisa redeem poin dari aplikasi ini, dan karena ini semuanya di aplikasi jadi praktis banget, tinggal di handphone, nggak perlu bawa kartu. Silakan Bapak. Kasih. Kopi sama pastry-nya. Kasih. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging sebesar 50 kW, proses pengisian daya di mobil elektrik bisa dilakukan lebih cepat. Nih ya, kalau mau hitung-hitungan ya, ini nilai dari 2 gelas kopi dan 5 mini pastry ini itu Rp92.500. Sedangkan kita bayar Rp85.000. Jadi seakan-akan udah dapat diskon untuk beli ini semua dan dapat listriknya gratis setengah jam. Oke, sekarang kita tinggal menikmati kopi dan mini pastry ini sambil nunggu pengecasan selesai. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Walau berbagi platform dengan Toyota BZ4X, di jalan langsung terasa perbedaannya. Lexus RZ ini terasa lebih premium dan nyaman. Ya, yang pertama mobil ini terasa lebih hening. Itu karena material peredam di Lexus biasanya memang lebih tebal dan lebih banyak dibandingkan Toyota. Kemudian dia juga memakai kaca double glass. Jadi kaca double glass ini cukup efektif dalam meredam suara dari luar. Ini di sebelah saya ada truk trailer semua. Itu terdengarnya hanya samar-samar di kuping. Kemudian yang membuat rasa premium berikutnya adalah material setir ini. Walaupun ini bukan kulit asli, tapi ini terasa lebih mewah dibandingkan kulit asli. Benar-benar tangan itu serasa memegang material yang mahal. Kemudian bantingannya, ya Lexus biasanya selalu memiliki bantingan yang nyaman. Mobil ini bantingannya nyaman untuk ukuran SUV. Dia cukup empuk, tapi pengendaliannya bagus. Jadi selain center of gravity-nya rendah, kelihatan juga
kemungkinan stabilizer atau anti roll barnya itu juga dipakai yang besar, jadi limbungnya itu minimal ketika kita belokan. Tapi memang ada sedikit konsekuensinya. Dengan anti roll bar yang lumayan kaku, ketika kita melewati jalan rusak yang hanya sebelah roda ya, roda kanan atau kiri, itu kerasa ada goyangnya mobilnya. Tapi overall untuk perjalanan jauh sekalipun ini adalah mobil yang nyaman dengan pengendalian yang cekatan. Perbedaan berikutnya yang sangat terasa adalah akselerasinya. Mobil ini tenaganya besar, 308 HP dan torsi 450 Nm. Dan ini mobil listrik, artinya kalau Anda injak penuh pedal gasnya, itu ada jin-jin di belakang yang dorong mobil ini, dan luar biasa. Coba lagi ya. Selalu adiktif ya ngegas pakai mobil listrik itu. Tarikannya instan, kuat, dan mobil ini tuh melesat dengan sangat cepat ketika kita injak pedal gas, dan effortless. Tidak ada suara mesin yang meraung, benar-benar semuanya effortless. Nah, memang ada yang bilang bahwa mobil listrik itu menghilangkan soul dari mesin pembakaran dalam, di mana ada suara, mendengar suara mesin berusaha mendapatkan tenaga untuk melajukan mobil, sedangkan kalau di listrik itu semuanya langsung instan. Tapi sama seperti Rolls-Royce Spectre yang saya tes langsung, Lexus ini adalah salah satu brand yang cocok sekali ketika menggunakan mesin listrik. Karena Lexus sejak awal dibuat, mereka selalu berusaha membuat mesin mobilnya itu halus, semuanya halus. Bahkan aiming mereka adalah lebih terasa premium dibandingkan merek Jerman sekalipun. Dan selalu yang terasa dari produk Lexus itu adalah kehalusannya. Dan dengan tenaga listrik ini rasanya tepat sekali. Penyaluran tenaganya halus, tanpa suara, tanpa getaran. Jadi mobil ini cepat dan mobil ini halus. Tapi seberapa cepat? Kita coba aja langsung 0 sampai 100 km per jamnya di Indonesia. Oke, kita coba aja apa mobil ini benar bisa 0 sampai 100 km per jam di bawah 6 detik. Klaimnya sekitar 5,5 detik. Oke. 3, 2, 1. Kenceng. Wow. Saya harus foto. Biar Anda bisa lihat. Nol sampai 100 km per jam dalam 4,98 detik. Ya oke lah kalau dibulatkan 5,0 detik, tapi ini kepala 4. Cepat sekali mobil ini, tarikan dari bawahnya, dan pembagian dayanya itu sebenarnya 65% di depan, 35% di belakang karena beda tenaganya ya. Tapi mobil ini juga dilengkapi dengan fitur Direct 4 teknologi, mereka menyebutnya. Jadi mereka bisa mengatur power depan dan belakang itu berbeda. Tidak harus 65-35, bahkan di keadaan tertentu bisa 100% ke depan atau 100% ke belakang. Menimbulkan traksi yang optimal di segala jenis jalan. 4,98, wow. Oke, tadi udah bisa 4,98 detik, tapi saya mau coba sekali lagi. Kita lihat hasilnya. 1, 2, 3. Kenceng. Sama. Yang sekarang 4,99. Jadi hanya beda 0,01, menunjukkan ya mobil listrik ya, dia nggak tergantung panas mesin semua. Jadi sangat repeatable, sangat
bisa diulang performanya itu. Ini 4,98 tadi, sekarang 4,99 ya, bisa dibilang sama. Yes, mobil ini terbukti di bawah 5 detik 0 sampai 100 km per jam. Walaupun klaimnya nggak nyampe segitu. Lexus mengklaim mobil ini bisa melaju 450 km dengan sekali charge. Namun Lexus Indonesia mengklaim range-nya 400 km. Jadi, mana yang benar? Well, sekarang kita lihat datanya aja. Baterai mobil ini 71,4 kWh kapasitasnya. Dan dari hasil pengetesan kami melewati jalan berbagai kondisi, baik dalam kota, tol, kombinasi, itu konsumsi bahan bakar rata-rata mobil ini adalah 5,6 km per kWh. Jadi 1 kWh itu bisa menjalankan mobil ini 5,6 km. Jadi range-nya di atas kertas adalah 5,6 dikali 71,4. Dan itu adalah 400 km. Persis seperti klaim dari Lexus Indonesia. Kenapa nggak bisa sama seperti klaim yang dari luar negeri ya? Mungkin ada beberapa faktor. Mungkin yang paling utama adalah suhu. Suhu di Indonesia itu lebih tropis, lebih panas, jadi itu membuat kerja AC lebih berat dan AC menyalanya lebih lama, kompresornya menurunkan sedikit konsumsi energinya atau menambah konsumsi energinya. Tapi tetap saja 400 km itu adalah range yang lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari. Memang kalau keluar kota, ya Semarang itu hampir nyampe lah, harus ngisi sekali di tengahnya. Tapi kalau buat pemakaian sehari-hari, ini sudah lebih dari cukup. Dan mirip dengan pesaing utamanya yaitu BMW iX yang walaupun baterainya sedikit lebih besar, tapi konsumsi listriknya sedikit lebih boros. Tapi yang jelas, klaim dari Lexus benar. Dalam hal regenerasi energi, Lexus memiliki 4 posisi penyetelan. Anda bisa memilih level mana yang nyaman untuk Anda. Nah, itu level dari regeneratif brakingnya itu diatur lewat pedal shift. Sama seperti mobil-mobil listrik lainnya. Ada 4 penyetelan dan sayangnya tidak ada satupun penyetelan itu yang memungkinkan untuk one pedal driving, yang kita bisa mengendarai hanya dengan menginjak pedal gas tanpa rem, dan kalau kita angkat pedal gas dia sampai berhenti total, itu nggak ada. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang sulit untuk dibuat di sebuah mobil elektrik. Mungkin karena filosofi Lexus membuat mobil listrik adalah semirip mungkin dengan mobil normal. Dari mulai UX, kita lihat meteran kapasitas baterainya juga pakai jarum, dan di sini juga walaupun digital tapi tetap modelnya analog, serta range-nya juga kecil tulisannya. Kemudian juga semua kabinnya ini mirip dengan RX, jadi nggak langsung kita itu merasa bahwa kita itu berada di mobil listrik. Dan itu memang sepertinya filosofi dari Lexus dalam membuat mobil listrik semirip mungkin dengan mobil normal, supaya orang itu bisa dengan mudah langsung beradaptasi dengan mobil listrik mereka. Alhasil, pengoperasian Lexus RZ ini memang terasa seperti Lexus normal, namun dengan penggerak bagaikan memakai mesin luar biasa halus dan bertenaga. Konsep yang menyenangkan, tapi memang masih ada sejumlah hal yang agak mengganggu di mobil ini. Pertama adalah tombol simple yang touch sensitif ini. Walaupun ini membuat setir jadi lebih simple, kemudian dengan satu tombol Anda bisa melakukan banyak fungsi, tapi ini berbeda dari mobil lainnya dan butuh adaptasi. Pertama kali menggunakan mobil ini agak sulit menentukan ini tombol untuk apa, dan saya harus melihat ke head-up display atau ke instrumen untuk tahu, dan itu agak merepotkan ketika awal-awal mengendarai mobil ini. Kemudian hal berikutnya ini yang sangat menggemaskan adalah instrumen digitalnya yang terlalu kecil. Ini layarnya sebenarnya bisa lebar seukuran instrumennya, tapi Lexus malah memilih untuk hanya 50%-nya saja yang diisi dengan tampilan digital. Kenapa nggak semuanya? Ini Lexus. Apalagi dibandingkan pesaingnya seperti
BMW iX atau Mercedes EQE SUV gitu yang mungkin nanti akan masuk ke sini, ini saja sudah terlalu simple. Ditambah lagi terlalu kecil panel instrumennya, dan instrumen digitalnya juga bukan yang paling tajam dan yang paling high resolution. Kemudian walaupun mobil ini harganya 2 miliar rupiah lebih, tapi tidak ada suspensi, tidak ada penyangga, kap mesinnya masih yang manual seperti ini. Rasanya kurang proper untuk mobil yang harganya di atas 2 miliar rupiah. Serta karena banyaknya unit kontrol di depan, Anda tidak akan mendapatkan bagasi di kap depan seperti yang biasanya Anda dapatkan di mobil listrik. Panas. Kemudian satu lagi, konsekuensi dari bentuk yang menarik, terutama di bagian belakang, itu kaca belakangnya jadi kecil sekali, jadi visibilitas ke belakang sempit. Memang ada teknologi di spion ini yang menggunakan kamera, tapi kan tetap nggak sama lah efeknya ketika memang kacanya itu visibilitasnya bagus, kacanya besar gitu. Tapi minimal ya kalau misalnya ada orang banyak di belakang, kepalanya itu gampang sekali langsung menutupi jendelanya yang kecil itu, kaca belakang yang kecil. Nah ini bisa ada teknologi penggantinya dengan kamera. Tapi ya secara umum visibilitas ke belakangnya memang sempit kalau dari spion kaca ini. Di lain sisi, ia juga memiliki sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, USB slotnya banyak. Di belakang ada 2, di depan ada 3, masih ditambah dengan wireless charger lagi. Jadi nggak akan ada kesulitan untuk menge-charge gadget Anda di mobil ini. Dan semuanya sudah future proof dengan USB-C. Kedua yang kami suka adalah, pintunya memang membuka dengan mudah. Kami tadi sudah bilang, dan ketika baterainya habis total atau aki 12 voltnya lemah, membuka pintunya, biasanya mobil listrik itu punya mechanical override, dan biasanya mechanical override-nya itu disembunyikan di mana, tapi di sini sangat gampang. Dia menggunakan tuas yang sama yang kita sentuh untuk membuka, tapi untuk manual override-nya kita tinggal tarik 2 kali seperti ini. Dan dia bisa membuka dengan mudah tanpa perlu Anda mencari-cari lagi di mana mechanical override untuk pintunya. Kelebihan berikutnya adalah yang menurut saya sangat berguna untuk di Indonesia adalah safe exit. Jadi ada fitur safe exit yang itu termasuk dari bagian fitur radarnya, yang ketika Anda membuka pintu tapi ada mobil atau motor atau bahkan orang lari di sebelah, dia akan memberikan peringatan dan mencegah pintu itu untuk terbuka. Jadi ada mechanical lock-nya, dan baru bisa setelah dia menilai semuanya aman. Jadi ini akan sangat berguna. Anda tidak akan sengaja untuk membuka pintu dan tiba-tiba tertabrak dari belakang, karena selalu diawasi dan bisa dicegah bukaan pintu itu. Nah, kemudian adalah radius putarnya. Mobil ini memiliki radius putar yang sangat kecil untuk ukuran SUV yang cukup besar seperti ini. Jadi sangat mudah gitu ketika kita di putaran balik. Dan mobil ini juga punya fitur parkir otomatis. Jadi dia bisa menggerakkan setir untuk membuat parkir yang sempurna. Jadi dengan radius putar yang kecil dan fitur parkir otomatis ini membuat mobil ini mudah untuk bermanuver di jalan sempit atau kalau harus parkir. Secara umum, mobil ini memiliki fitur lengkap dan futuristis. Tapi sebetulnya ada satu fitur spesial RZ yang tidak dimasukkan ke Indonesia, yaitu drive by wire. Ya, teknologi itu membuat antara setir dan roda itu tidak ada hubungan mekanikal. Tapi ketika kita memutar setir, dia akan memberi input ke sensor. Sensor itu akan mengirim data tersebut ke komputer. Komputer akan mengolah datanya dan komputer akan memerintahkan servo di ban untuk memutar atau membelokkan ban berapa derajat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi benar-benar tidak ada hubungan mekanikal, sama seperti kalau kita main game gitu ya. Dan dilengkapi juga dengan force feedback. Jadi feedback buatan untuk mensimulasikan
getaran dari jalan. Tapi dari beberapa review yang saya lihat di luar negeri, sistem drive-by-wire milik Lexus ini nggak 100% tanpa delay ya. Namanya juga ada sinyal yang dikirimkan, kemudian diproses, kemudian dikirimkan kembali ke servo. Jadi ada sedikit delay, jadi nggak terlalu natural. Dan banyak publik, mungkin termasuk saya, masih ragu gimana kalau terjadi masalah dengan sistem elektrikalnya. Tapi saya yakin suatu saat pasti bisa dibikin sistem yang membuat publik itu percaya dan reliable. Hanya butuh waktu aja. Karena kenapa? Di pesawat aja bisa. Pesawat Airbus itu sudah lama menggunakan fly by wire, di mana dari stick ke sayapnya itu tidak ada hubungan mekanikal sama sekali dan aman-aman saja. Secara umum, Lexus RZ menunjukkan kemana arah Lexus di era elektrifikasi ini. Ya, pada saat pertama kali Lexus mengeluarkan UX bertenaga listrik, kita belum tahu arahnya kemana. Karena UX basisnya adalah mobil bermesin bensin. Tapi di RZ ini, platformnya sudah 100% dedicated untuk mobil listrik. Kita tahu arah Lexus kemana. Dengan interior yang sama dengan RX. Bahkan penunjuk kapasitas baterai itu masih bentuk analog. Tampilan range itu juga tidak yang besar-besar. Kemudian tidak ada di sini seperti grafik yang menunjukkan aliran energi dari baterai ke motor. Lexus berusaha membuat mobil listrik mereka terasa seperti Lexus biasa. Kelihatan sekali kalau konsepnya adalah mereka membuat Lexus dengan tenaga listrik, bukan membuat mobil listrik kemudian diberi label Lexus. Dan minimal hingga RZ ini Lexus tidak terpancing tren yang membuat mobil listrik dari satu brand itu terasa berbeda total dan menghilangkan ciri khas dari brand tersebut. Ini terasa benar-benar seperti Lexus normal yang memiliki mesin dari masa depan yang tanpa getaran, tanpa suara, dan tenaganya besar. Good job membuat mobil dengan platform full elektrik dari awal. Walaupun masih sharing dengan Toyota ya. Ya, tapi memang harus diakui harganya tinggi. Di atas 2 miliar rupiah, hampir 2,3 miliar rupiah. Tapi mau bagaimana lagi? Lexus RX yang plug-in hybrid aja harganya udah hampir 2 miliar, udah 1,8 miliar rupiah. Dan ini membuat RZ ini bertemu langsung dengan BMW iX, hanya berbeda 100 juta rupiah. BMW iX sedikit lebih lega, sedikit lebih panjang range-nya. Kemudian rasa berkendaranya juga lebih menggugah karena dia sebuah BMW. Tapi soal kenyamanan Lexus RZ ini tidak kalah dan rasa kualitas di dalamnya juga tinggi sekali. Serta Lexus punya privilege tersendiri bagi penggunanya. Yang pertama, layanan Lexus itu memang on another level. Lebih terasa personal. Karena mungkin juga unitnya belum sebanyak rival Jermannya ya. Anda akan diingatkan setiap kali mau servis, Anda akan bahkan ulang tahun juga kadang-kadang Anda diucapin. Dan terasa sekali pelayanan dari Lexus ini berbeda. Dan itu sesuatu yang mereka memang kejar dari awal berada di Indonesia. Kemudian ada privilege lain, yaitu parkir khusus untuk pemilik Lexus yang di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya itu tersedia di sejumlah mall dan biasanya parkirannya itu dekat dengan lobi utama. Jadi adalah sejumlah keistimewaan membawa Lexus di Indonesia. Apalagi Lexus juga punya citra. Kalau kita punya citra tersendiri gitu ya. Kalau kita bawa Mercy atau BMW, oh ya orang kaya gitu. Tapi kalau Lexus tuh ada kayak, oh ini orang punya power nih. Ini apa nih, pejabat atau apa gitu. Ada citra tuh seperti itu untuk Lexus di Indonesia. Tapi yang jelas apapun itu, RZ adalah sebuah electric vehicle yang jauh lebih proper untuk brand Lexus ketimbang UX. Dan ini akan membuka jalan ke mobil elektrik Lexus berikutnya
dengan platform yang full dedicated untuk mobil listrik. Ya, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Lexus RZ terbaru ini. Kami berharap kedepannya Lexus bisa membawa mobil-mobil listrik baru dengan platform-platform dedicated seperti ini yang akan menambah banyak pilihan lagi bagi konsumen di pasar mobil listrik. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.